Bincang Prodi, slide 1, take 1. Oke, kula nuwun sedaya kemawon. Halo friend, apa kabar? Oke, perkenalkan namaku Dery Satwika Astiana, biasa dipanggil Dery. Sekarang di Prodi Fotografi. Perkenalkan, nama saya Happy Rian Anesti, semester 5 ini dari Prodi Seni Pedalangan. Perkenalkan, nama saya Katon, saya dari Senjata Tradisional Keris. Nama saya Uki, dari Prodi Seni Murni. Namaku Rafli. Dari Prodi Sinema dan Pertelevisiannya. Nama saya Hanaloka Kusuma Prameswari. Sekarang saya semester 4 di program studi Seni Karawitan. Nama saya Alwi Johanno Rizky, saya dari Prodi Teater. Namaku Muhammad Pandu Putra Wicaksono dari Prodi Desain Interior. Saya Ulum Fadila Fauzan dari Prodi Etnomusikologi. Nama aku Alsa Fareta Fajar. Aku dari Prodi Kria angkatan 2022. Hai, aku Nares. Aku dari Prodi Seni Tari. Aku Cornelius Brian dari DKV. Halo, namaku Sofyan Kudari. Aku dari Prodi DMB. Kenapa sih kamu kok bisa tertarik masuk ke ISI Surakarta? Sebenarnya itu hanya apa ya Nek diarani? Panggilan jiwa sebenarnya, Mas. Panggilan jiwa. Ini ceritanya agak panjang ya? Mungkin karena dibesarkan di keluarga seni juga, jadi ada dorongan dari orang tua yang ngerekomendasiin aku untuk masuk sini sih. Karena basic seni yang ditawarkan ISI Surakarta itu cukup kental dengan budayanya. Kurang riset aku sebenarnya. Apa sih alasan kamu kok bisa milih Prodi Fotografi? Kalau untuk Prodi Fotografi karena dari SMK aku basicnya dari multimedia dan itu merupakan masih satu ranah lah dari multimedia ke fotografi gitu. Aku milih desain interior tuh karena baru sadar di kelas 12 ternyata aku tuh seneng tentang hal-hal kayak gitu. Cuman dari selama SMA kayak nggak ada pacuannya gitu loh. Pas mau nyari-nyari jurusan ternyata dari kecil aku sukanya nata-nata kayak gitu. Jadi aku lebih milih batik karena emang dari desain-desain aku waktu SMK waktu kecil lebih ke desain batik. Aku milih Prodi Kria itu karena dari dulu, dari kecil itu aku emang udah suka bikin-bikin, kayak bikin-bikin segala macem, jahit, gelang, kalung, pokoknya macem-macem. Nah terus karena aku tahu di Kria itu kalian bakal bikin macem-macem, kayak kayu, keramik, logam, kulit. Jadi aku memutuskan untuk pilih Prodi Kria. Kenapa saya memilih jadi Senjata Tradisional Keris? Memang pada dasarnya sebelumnya ada dari keluarga garis dari Empula. Apa aja sih yang dipelajarin di Prodi Etnomusik? Sebenarnya banyak sih Mas, karena etnomusikologi sendiri kan multidisiplin ya, kayak yang nggak hanya praktek persoalan musik gitu, dan malah lebih ke teori-teorinya gitu. Banyak dari semester 1 itu kita belajar tentang dasar-dasarnya. Ada seni lukis, seni grafis, sama seni patung. Terus nggak juga itu aja, ada teori-teori juga buat pembelajaran tentang penulisan gitu. Penulisan ya. Untuk kira-kira untuk apa? Mungkin ada kan tugas akhir tuh di seni murni ada 2 pilihan, ada pengkaryaan sama skripsian. Banyak friend, dari sutradara nih, cara ngarah film bagaimana kan, itu asik banget. Terus kemarin, cara nyunting kan, cara ngedit film tuh gimana, ada teknik-tekniknya tuh, suara, ya kan. Terus cara mengoperasikan kamera, pokoknya asik, mantap lah. Yang pasti keaktoran. Terus yang kedua penyutradaraan, dan yang ketiga itu tentang dramaturgi, analisa tentang sebuah kesenian. Jadi kayak di samping kita bermain panggung atau di depan layar, tapi kita juga bisa menganalisa sebuah pertunjukan itu. Dan yang paling keren sih kalau di teater ISI Surakarta sendiri ya, itu komplek gitu loh, kayak ada teater tradisinya. Jadi ini yang bikin saya kaget. Wah, bajing. Dari Nirmana, terus ada pembuatan batik tulis, batik cap, terus batik menggunakan mesin, terus make up artis, pembuatan desain baju, serta
Menjahit. Oke, yang dipelajari tentunya yang pertama tentang menabuh gamelan, baik itu gamelan Jawa gaya Surakarta maupun gaya lain. Di sini memang kami difokuskan untuk belajar karawitan Jawa gaya Surakarta. Tetapi di sisi lain kami juga belajar seperti gaya Sunda, Bali, Jawa Timur, Minang, dan juga Jogja. Nah, di sisi lain kita juga belajar tentang tembang Jawa dan juga sindenan Jawa. Kalau di program studi kriya itu ada kriya kayu, kriya kulit, kriya logam, kriya keramik, kriya tekstil, sama yang terakhir ada wayang beber. Coba contohin gimana ngedalang kita. Duh, isen aku. Nggak dikira wong laris. Jadi ya iya, apa ya? Saya tak mikir, aku ora cepak bahan nih. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosang ratnaning bawana yaki tukang walang ati yaki tukang ngenasing tias. Coba dong dicontohin acting nih yang kamu bisa. Ini tadi nggak ada di skrip ini. Ini mohon maaf. Acting yang saya bisa. Iya. Yang paling menyedihkan dalam sandiwara ini adalah kenyataan bahwa Sandek, tokoh utama dalam sandiwara ini, bukanlah tokoh yang real. Sebagai tokoh yang fiktif tentu saja ia mempunyai kelemahan dasar, seperti misalnya segi-segi historisnya. Nah, udah begitu aja. Bisa dong untuk dicontohin untuk satu aja nyindennya. Oke, nyanyi gedhok nggih. Gedhok asale saka tela, mata ngantuk iku tambane apa, aja ngono Mas, aja ngono, kadung janji Mas, aku mengko gela. Untuk prospek kerja kedepannya gimana untuk FTV? Kalau urusan itu wallahu alam sih. Prospek kerja di kafe sendiri sih luas sebenarnya kalau mau dibahas. Jadi universal. Dia bisa masuk ke ranah kreatif, jadi bisa jadi art director, creative director. Bisa juga bikin studio desain sendiri yang nanti nge-hire atau nge-hire teman-teman desain untuk membedah masalah desain untuk klien. Terus ada juga yang bikin sablon, ada juga yang jadi dosen juga ada. Luas sih sebenarnya di kafe. Kau bisa jadi sutradara, bisa jadi penyunting, pengedit kan, atau mungkin jadi penulis cerita, banyak lah. Kalau untuk prospek kerja banyak ya, kita nggak terbatas megang kamera ataupun motret aja, kita juga bisa kayak mungkin buka rental kamera ataupun kerja di balik layar kayak misalnya di produksi-produksi komersial gitu, dan juga kalau mau ke pengkaryaan seni juga bisa, di manajemen seni jadi kurator ataupun kerja di galeri gitu juga bisa. Banyak kok, kita kayak selain jadi penari ya, kita bisa jadi MUA juga, kita bisa jadi koreografer, kita bisa jadi pengusaha misal buat sanggar atau buat persewaan kostum, bisa banyak kok yang diolah dari seni tari. Yang paling utama kan pastinya jadi desainer interior. Nah, tapi jadi desainer interior pun juga banyak gitu loh. Kalau untuk mencapai ke situnya ada drafter, terus konsultan interior, terus banyaklah ada yang kayak bikin mebel dan sebagainya. Soalnya kita tuh ngedesain tuh nggak dibikin sendiri. Ada kontraktor, ada kayak anak kria mungkin yang bisa kita ajak joinan buat kolaborasi kayak gitu-gitu. Kalau untuk prospek, kalau dari prodi sendiri sih sebenarnya ada 3 penjurusan, yaitu pamong budaya, terus pengelola seni sama peneliti. Cuma sebenarnya banyak sih Mas, karena gue pikir etnomusikologi Indonesia itu ya kebetulan
tepat lah gitu ada di Indonesia gitu kan, ya khususnya Nusantara gitu. Karena sebenarnya tugas intinya tuh ya meneliti dia, itu sih paling. Sebenarnya saya sendiri juga belum tahu Mas kalau untuk prospek kerja. Yang jelas saya sendiri masuk pedalangan itu hanya mengacu gini, ilmu yang saya dapatkan di dalam jurusan pedalangan saya akan saya cantumkan nanti di saat saya keluar atau saya sudah mendalang di dunia luar sana gitu Mas. Lulusan sarjana seni kerawatan itu bisa menjadi satu komponis, yaitu mereka yang membuat gending, mengadaptasi yang ada maupun membuat yang baru. Serta lulusan S1 karawitan itu bisa menjadi peneliti seni dan juga bisa menjadi pengerawit. Pengerawit di sini yang membedakan dengan pengerawit di luar sana adalah pengerawit di sini paham akan keilmuan karawitan itu sendiri baik secara teori maupun praktisnya. Kita bisa jadi kurator seni, kritikus seni, peneliti, terus pengelola galeri, sama yaitu pengajar atau dosen seni. Prospek kedepannya sih banyak sebenarnya. Mungkin bisa kita contohkan kayak kewirausahaan, mungkin kita bisa bikin ke pandai besi atau semacam-macamnya, dan juga ada ke konservatif, ke museum-museum gitu. Untuk kira-kira ada pesan nggak nih untuk mahasiswa baru? Pesan untuk mahasiswa baru, perbanyaklah relasi, itu penting juga. Relasi, komunikasi, apalagi kita kan bergelut di dunia seni, penting sekali relasi kan. Kalau punya bakat silahkan dicurahkan, ya. Paling dipanggil terus kan, nggak apa-apa, bagus. Nah, kalau ada event-event ikut, walaupun saya yakin nih, paling cutting-cutting kalian bakal narik kalian buat event selanjutnya nih, aku yakin ya. Siap-siap aja gitu ya. Pesane ya aja medhot kuliah ngono wes. Aja apa ya, sing lanang kan kebanyakan pedalangan laki-laki Mas. Aja tergila-gila karo sinden si mehor ngono. Nek danamu gak cukup, gak kuat bos. Oke. Semangat dan selamat berseni-senian, gitu aja sih. Temponya segini. Tet. Oke. Yo. Oke. Didelok tekan ngarep buri, padha wae gateli, pancelik wis gedhe saya suwe saya kemagi, pancelik durung tiba ora bisa rumangsa, saiki aku teko kon sing golek mula coba rene iki rasakno, gayane sok asik utek cetek sok politik, nas imbasan dikritik sok kelaran langsung panik, kono gawe opini, kene ra kontribusi, dasar wong kapitalis duit masuk langsung tuli. Oke, dah.